yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, kuntu khalfan Nabi. Ini sahabat Nabi ini di belakang Rasulullah, di belakang Nabi. Dia ini anak muda, Bu. Anak muda. Pada suatu hari Rasulullah ngomong kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Apa omongannya? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai pemuda, saya akan memberikan kamu ilmu, pengetahuan, mengajarkan beberapa kalimat-kalimat. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Ini juga kepada kita sebagai umatnya. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa yang maksud jaga Allah? Jaga Allah itu maksudnya jaga seluruh perintahnya, jaga semua larangannya. Jaga perintahnya artinya jaga dengan menjalankan seluruh perintahnya. Allah perintahkan kita sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, kurban, kemudian sedekah, lalu ngaji, menuntut ilmu. Itu semuanya perintah Allah. Jaga Allah, jaga perintah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Menjaga apanya? Badan kita, keluarga kita, rezeki kita, rumah tangga kita, hidup dunia akhirat kita Allah jaga. Makanya kita mesti menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Menjaga perintah Allah, Allah akan menjaga kehidupan kita. Itu maksudnya, Bu, ya. Menjaga Allah itu bukan dijagain kayak kita menjaga anak kecil, bukan. Menjaga semua perintah-perintahnya, menjaga semua larangannya jangan sampai dilakukan. Ya, kita jaga tuh. Maka Allah menjaga kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Ihfazillaha tajidhu tajnujahaka. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Sebagaimana ketika kita sholat, kan kita sholat nih, kita menjaga Allah, maka Allah akan ada di hadapan kita. Seolah-olah ini yang disebut dengan ihsan, beribadah, ya, beriman, ya, kita kepada Allah seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah menyaksikan kita ada di hadapan kita. Tuh. Jadi kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan ada di hadapan kita. Kita sholat, kita baca Al-Quran, kita zikir, kita doa, Allah bersama kita. Tuh. Kalau kita bisa menjaga seluruh perintahnya, maka Allah ada di hadapan kita. Ya, Bu, ya. Kira-kira paham gak nih? Insya. Nah, ini lalu kita jelasin lah di whiteboard supaya ngajinya lebih enak lagi, ya, Bu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ijaza'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah. Apabila kamu minta, minta kepada Allah. Maksudnya apa, Bu? Kalau berdoa, minta hanya kepada Allah. Jangan sampai minta kepada selain Allah, minta kepada dukun, minta kepada suami, mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dalam surah apa ini? Surah apa, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Al-Fatihah. Ya kan? Nasta'in.
hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi minta itu hanya kepada Allah. Wa ijasta'anta fasbilah, apabila kau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Minta rezeki, minta sehat, minta ilmu, minta apa lagi? Kemudahan, minta lunas hutang, minta jodoh, minta anak yang soleh soleha, minta husnul khotimah, minta hidup berkah, minta ketenangan, kebahagiaan, minta hanya kepada Allah. Hanya, makanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apalagi kita sekarang memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang mulia, salah satu bulan yang mulia dari 4 bulan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena itu ya, manfaatkan bulan Rajab ini, bulan pembuka kebaikan. Bulan Rajab ini bulan mulia. Kenapa disebut bulan mulia? Karena dimuliakan oleh Allah. Bulan pembuka kebaikan, buka kebaikan menuju Ramadan. Makanya bulan Rajab ini bulan menanam. Bulan menanam. Menanam apa? Kebaikan. Nanti masuk bulan Sya'ban, kita akan sirami kebaikan, menyiram atau memupuk kebaikan. Sirami kebaikan yang kita tanam di bulan Rajab ini. Dengan apa siramnya, Bu? Bukan dengan pupuk Korea, bukan dengan pupuk kotoran sapi, tapi pupuk keikhlasan, pupuk istiqomah, pupuk kesabaran. Pupuk itulah yang menyebabkan nanti masuk Ramadan, namanya apa? Panen kebaikan. Kita akan panen kebaikan karena memang kita tanam di bulan Rajab ini. Makanya Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan semua kami di bulan Ramadan. Berkah. Apa sih berkah itu, Bu? Berkah itu artinya ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ilmu bertambah berarti bertambah manfaat. Harta bertambah berarti hartanya berkah. Anak bertambah berarti anaknya tambah soleh. Istri bertambah berarti jumlahnya bukan. Berarti keikhlasannya bertambah, kesolehannya bertambah, kebaikannya bertambah. Ya, Bu ya, jangan salah paham. Itu namanya berkah. Hidup ingin berkah, makanya doanya Allahumma barik lana fi Rajab. Lalu apa ngapain di bulan Rajab sebagai bulan kita pembuka kebaikan? Ada amalannya, amalan Rajab namanya. Amalan Rajab, amalan sunnah bulan Rajab. Mudah-mudahan Ibu sudah ngamalin semua. Yang pertama namanya puasa sunnah. Puasa sunnah. Kapan dimulai? Sejak dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Rajab atau 29 Rajab. Pokoknya 1 bulan boleh. Boleh puasanya dengan cara Daud 15 hari berarti kan. Boleh dipuasanya dengan cara Senin Kemis. Berarti berapa hari? Senin Kemis, apa bulan Rajab?
Yaumul Bid namanya. Yang penting di bulan Rajab sunnah puasa ya bulan Rajab. Bukan hanya Rajab, sebenarnya 4 bulan yang mulia itu kita sunnah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian apalagi amalan sunnah di bulan Rajab ini, perbanyak doa. Perbanyak doa dulu satu-satu. Wabil khusus di awal bulan Rajab. Sebab kata Imam Syafi'i, khamsul layali, 5 malam. Yustajabu doa. Doa cepat banget dikabulin. Ya, 5 malam kalau ibu berdoa, bunda berdoa di mustajabah doa. Doa cepat banget dikabulkan. Doa mustajab. Ya, mustajab. Pertama malam Jumat. Setiap malam Jumat manfaatkan untuk banyak doa. Ya, untuk malam Jumat banyakin doa. Minta apa Ustaz? Minta apapun. Yang penting dua-duanya harus ada, dunia dan akhirat. Jangan minta dunia doang. Ya, sebab kalau minta dunia doang rugi. Mintalah dunia akhirat sebagaimana Allah ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kedua, di malam awal bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini bulan mulia, apalagi di awal-awal. Tetapi awal bulan Rajab kemarin lebih banyak orang main petasan daripada doa, karena berbarengan dengan malam tahun baru. Yang punya duit bakar ayam, yang duitnya sedang bakar ikan, yang duitnya dikit bakar jagung, yang gak punya duit tahunan bakar sampah. Ya Bu. Makanya malam tahun baru yang saya inginkan harusnya untuk kita itu bukan bakar ayam, bukan bakar ikan, bukan bakar jagung, bakar dosa. Ya Bu. Ya. Ini kadang-kadang malam tahun baru nunggu sampai jam 12 itu supaya bisa bakar ayam, bakaran. Ya, waktu sia-sia. Harusnya malam tahajud jadi nggak tahajud. Jangankan tahajud subuh juga kesiangan. Nauzubillahi min. Ya. Yang ketiga, 5 malam doa mustajab, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban atau di tanggal 15 bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban, banyakin doa. Doa apa aja yang penting banyakin doa, karena saat mustajab di malam pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian yang keempat, di malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Pokoknya di hari raya Idul Fitri dan Adha itu banyakin doa. Tapi seringkali kita lupa. Malam Idul Fitri sibuk masak opor, sibuk bikin dodol, sibuk bikin kue, lupa kita doa. Padahal malam Idul Fitri itu malam mustajabah doa. Jangan bolehlah sambil masak doa, sambil bikin kue doa, mudik doa. Banyakin doa malam Idul Fitri itu, apalagi sambil takbiran di malam Idul Fitri. Malam Idul Adha juga begitu. Ya, jangan malam Idul Adha sibuknya nyiapin tusuk sate, karena besok akan bakar nyate kambing. Nah Bu, yang keempat, yang kelima, di malam Lailatul Qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar itu ya pokoknya Ramadan, akhir Ramadan, dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan, itu doa mustajab. Manfaatkan 5 malam kalau berdoa, itu tidak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali lagi, amalan yang ketiga, amalan sunnah di bulan Rajab adalah amalan istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala wa wa'dika mastata'tu aqulu laka bi
ulama yang mengajarkan istighfar raja, Rabbik firli warhamni wa tub alayya, 70 kali dibaca ba'da subuh, 70 kali dibaca ba'da maghrib. Rabbik firli, ya Allah ampuni hamba, warhamni sayangi hamba, wa tub alayya terima taubat hamba. Maka dosa kita akan dileburkan oleh Allah, dan orang yang selama 1 bulan membaca doa ini keistimewaannya tidak akan tersentuh oleh api neraka jahanam. Masya Allah. Amalin ya, insya Allah. Amalan yang keempat yaitu adalah amalan Al-Quran, yaitu baca Al-Quran. Ya, sebenarnya bukan hanya bulan Rajab, tapi lebih spesial bulan Rajab, bulan Al-Quran. Iqra'ul Quran ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Ya Bu, insya saya yakin kalau jamaah takwa ini sehari ada 1 juz, ada 2 juz, ada 3 juz, alpukat, melon, jeruk, jus. Yang berikutnya amalan bulan Rajab adalah amalan apa? Persiapan Ramadan. Amalan persiapan Ramadan, baik dengan ilmu, dengan harta, dengan fisik dan sebagainya. Karena doanya kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Dipersiapkan sejak sedini mungkin. Ya, kalau dipersiapkan matang, nanti Ramadan hadir benar-benar sempurna ibadah kita. Inilah pentingnya di bulan Rajab ini amalan ini. Kemudian yang punya utang, qada puasa, bayarin qada puasa. Nah ini khawatir yang punya utang. Apalagi biasanya kan ibu-ibu setiap bulan itu ada halangan menstruasi, menstruasi, maksudnya haid. Ya, sakit, haid selama Ramadan 6 hari 7 hari yang belum bayar hutang, manfaatkan di bulan Rajab ini. Jangan sampai Rajab, Sya'ban, Ramadan udah masuk belum bayar hutang. Nah itu nanti sanksi hukumnya ada 2, qada puasa dan fidyah, karena dia telah melalaikan kewajiban qada puasa. Apalagi di antara ibu-ibu misalnya nih ya, melahirkan pas 1 Ramadan, berarti qada puasanya berapa hari? Ya sebulan, 30 hari atau 29 hari Bu. Masya Allah. Makanya wajib bayar. Rajab manfaatkan. Ya, insya. Kembali lagi ke hadis yang berikutnya. Ini panjang hadisnya nih ya. Wa'lam katamu annal ummata law istama'at ala ayan fawqa bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad qatallahu laka. Seandainya katamu bahwasanya manusia kumpul lalu memberikan manfaat kepadamu tentang sesuatu, tidak akan memberikan manfaat kecuali Allah telah menentukan. Nih ibu nih, ada yang ingin ngasih duit, seluruh dunia ngasih duit, ingin menjadi kaya ini, tapi Allah tidak memberikan kaya, tidak akan kaya, tidak akan senang misalnya. Karena memang ketentuan ini namanya takdir. Allah yang sudah menentukan takdir. Kita yakin dengan iman kepada takdir Allah, tidak bisa menolak takdir Allah. Yang berikutnya, misalnya nih, awis sama'u, jika semua manusia kumpul, Allah ayat duruka memberikan mudarat bahaya kepada bisa dengan sesuatu, lam yaduruka tidak akan berikan bahaya illa bisyai'in kecuali sesuatu qad kataballahu alaika yang telah Allah tentukan kepadamu. Jadi yang bisa membahayakan hanya Allah, yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Begitulah pentingnya kita percaya dengan ketentuan qadarnya Allah, takdirnya Allah. Allah tentukan kita kaya, alhamdulillah. Allah tentukan kita miskin, bersabar. Jadi memang itu sudah ketentuan Allah. Tapi kita harus berusaha agar menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang qanaah. Itulah. Jadi bahaya manfaat itu
hanya Allah yang bisa menentukan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rufi'al aqlam wa jaffat as-suhuf. Diangkat pena